Dinas Kesehatan DKI Jakarta mencatat 70 temuan varian baru atau varian of concern COVID-19 seiring lonjakan kasus positif harian dalam beberapa hari terakhir. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dwi Octavia mengatakan jumlah itu didapat setelah pihaknya melakukan pemeriksaan whole genome sequencing terhadap total 987 sampel mutasi COVID-19. Dwi merinci, dari 70 varian ditemukan, varian Delta menjadi yang terbanyak dengan 55 kasus, disusul 12 varian Alpha dan 3 varian Beta. Selain itu, ia menyebut bahwa temuan varian baru itu didominasi oleh riwayat perjalanan dari luar negeri sebanyak 33 kasus, disusul 19 transmisi lokal berupa varian Delta di DKI Jakarta, 10 transmisi lokal varian Delta di Depok, Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Sedangkan 8 kasus sisanya masih dalam proses verifikasi apakah merupakan varian Delta dari luar negeri atau transmisi lokal. Dwi mengingatkan agar masyarakat tetap waspada dan mengurangi kegiatan di luar rumah. Ia menyebut bahwa varian Delta dari hasil studi dinyatakan 4 kali lebih menular. Meski begitu, ia menegaskan bahwa sejumlah merek vaksin yang beredar saat ini dinilai masih cukup ampuh untuk mencegah varian mutasi virus baru tersebut. Tim Liputan Berita 1. Pemirsa, varian baru COVID kepung Jakarta. Apa penyebab varian baru ini mengepung Jakarta dan seberapa bahayanya varian baru dari varian sebelumnya? Untuk membahasnya kita telah terhubung dengan Kepala Lembaga Biologi Molekuler LBM Eijkman, Amin Subandrio. Selamat pagi Pak Amin. Selamat pagi Mbak Anggita. Ya, terima kasih sudah bersama kami Pak Amin. Pak Amin, sebelumnya saya ingin mengkonfirmasi 59 kasus varian yang berhasil teridentifikasi di Indonesia ini artinya adalah 59 kasus positif infeksi corona yang disebabkan oleh 3 varian corona ya Pak? Sejauh ini yang untuk seluruh Indonesia varian Delta itu sudah ditemukan 200-an sebetulnya. Oh baik, artinya bukan 59 varian baru ya Pak? Ini untuk mencegah kesalahpahaman di antara masyarakat? Oh, bukan. Baik. Bukan jumlah variannya 59 ya, tapi kita kenal dari varian of concern itu ada 4 ya, yang Alpha, Delta, Beta, Gamma, dan Delta. Kemudian ada beberapa lagi yang varian of interest. Tapi dari 4 varian of concern itu, 1 belum masuk di Indonesia atau belum terdeteksi di Indonesia. Ya, yang P1 ya, P1 yang dari Brasil itu belum masuk. Tapi yang 3 itu yang Alpha yang dulunya P117, kemudian yang P1351 yang dari Afrika Selatan itu sudah ada, walaupun jumlahnya sedikit. Tapi yang paling banyak sekarang adalah varian Delta. Baik. Ini awal mula masuknya atau munculnya varian baru ini apakah berasal dari imported case, Pak? Ya, varian Delta ya? Ya. Varian Delta awalnya memang ditemukannya di awalnya ditemukan di Jakarta sih ya, di bulan Januari yang lalu. Itu kasus pertama. Pada itu masih sedikit sekali, masih di bawahnya varian Alpha. Tapi kemudian meningkat tajam dan sampai sekarang sudah ada 246 virus yang teridentifikasi sebagai varian Delta. Baik. Kalau dari observasi atau penelitian yang dilakukan oleh Eijkman sendiri, melonjaknya kasus COVID-19 di Indonesia saat ini apakah awalnya memang semata-mata dikarenakan mobilitas masyarakat yang tinggi atau faktor utamanya adalah masuknya varian Delta ini di Indonesia? Ya, tentu kita ketahui sumber dari varian itu kan di satu negara ya. Kemudian begitu dia masuk, ada kemungkinan besar waktu itu masuknya memang dibawa oleh mereka yang datang, yang eksodus dari India. Waktu itu kita dengar dari berita ada 2 insiden sebetulnya, satu yang di Riau, satu di Cilacap ya, ada kapal yang merapat di daerah itu yang berasal dari India dan ya terdeteksi membawa
varian Delta, dan itu kemudian menulari beberapa orang, dan setelah itu penyebarannya begitu cepat. Ya, tapi tentu penyebaran yang cepat itu sangat difasilitasi oleh pergerakan manusia di Indonesia sendiri. Jadi setelah itu transmisi lokal yang dominan sebetulnya. Baik, artinya dua faktor itu yang menyebabkan lonjakan kasus ini, yaitu munculnya varian Delta akibat masuknya warga negara lain asal mula virus tersebut muncul, dan juga mobilitas masyarakat yang tinggi. Pak Amin, untuk virus varian Delta ini sendiri disebut lebih cepat menularnya. Ini sebenarnya seperti apa karakteristik penyebaran dari varian Delta? Ya, varian Delta ini sekitar 30-40% lebih cepat menularnya dibanding varian Alpha. Sedangkan varian Alpha sendiri sekitar 40-70% lebih cepat daripada varian-varian yang lain. Ya, jadi kita bisa melihat bahwa varian Delta ini memang memiliki kecepatan penularan yang lebih tinggi dibandingkan dengan varian-varian yang lain yang bukan masuk dalam VOC, ya, bukan masuk dalam variant of concern. Ya, itu disebabkan karena dia bisa mengikat ACE2 reseptor itu di permukaan sel manusia itu dengan lebih kuat, sehingga masuknya virus ke dalam sel itu lebih cepat. Baik. Ini apa benar varian Delta ini lebih mudah menular kepada individu yang berusia lebih muda seperti remaja dan juga anak-anak? Pada dasarnya sih semua individu bisa tertular dengan kecepatan yang sama. Ya. Tentu penularan dari satu orang ke orang itu sangat dipengaruhi oleh tentu jaraknya antara satu orang dengan orang lain, kemudian lamanya kontak, kemudian apakah mereka menggunakan APD atau tidak, ya, masker atau tidak, ya, kemudian juga berapa banyak virus yang dikeluarkan oleh seorang yang sudah tertular, yang kemudian masuk ke orang lain. Ya. Jadi kita ingat ada rumusnya, risiko infeksi itu adalah virulensi dikalikan dosis dibagi dengan kekebalan. Ya, jadi kalau kekebalannya tinggi, dengan sendirinya risiko infeksi akan menurun. Tetapi walaupun kita sudah punya kekebalan, kalau virusnya memiliki virulensi yang lebih tinggi atau keganasnya lebih tinggi, artinya punya kecepatan menular lebih tinggi misalnya, dan juga jumlah virus yang diterima oleh individu itu besar jumlahnya, maka risiko infeksi menjadi meningkat. Nah, itu faktor-faktor yang menyebabkan kenapa kok seorang bisa tertular atau tidak. Baik, varian Delta ini bisa menular 50 hingga 70% lebih cepat dibandingkan varian Alpha seperti yang Anda jelaskan tadi. Nah, apakah orang yang tertular virus corona varian Delta ini merasakan gejala yang berbeda dibandingkan varian lainnya? Sejauh ini memang dikhawatirkan ada gejala-gejala khusus, tetapi gejala pada umumnya sebetulnya hampir sama. Ya, hanya saja memang kalau kita balik, saat ini memang kita mencari orang yang terinfeksi, kemungkinan terinfeksi varian Delta ini adalah salah satunya kalau ada penderita COVID-19 yang menunjukkan gejala-gejala yang berbeda. Berbeda itu bisa dalam hal tiba-tiba berat, atau misalnya tiba-tiba meninggal dalam waktu pendek, ya, 2 hari, 3 hari misalnya, atau ada gejala-gejala lain yang muncul, ya, yang sebelumnya tidak ada. Misalnya munculnya ruam di kulit, ya, atau bercak hitam di kulit, atau ada gejala-gejala lain yang tidak biasa, maka kita akan dahulukan mereka untuk dilakukan whole genome sequence untuk memastikan apakah mereka diinfeksi oleh virus varian Delta atau varian-varian yang lain. Baik, artinya sejauh ini masih dilakukan observasi, ya, Pak Amin. Nah, untuk gejala yang dirasakan oleh penderita COVID-19 untuk virus varian Delta ini, apakah lebih berat gejalanya? Dikhawatirkan memang dia akan meningkatkan morbiditas,
ya artinya gejalanya akan lebih berat atau lebih cepat munculnya, dan juga mortalitas. Tapi untuk Indonesia kita belum punya data yang ekstensif ya, artinya yang betul-betul mengamati seluruh kasus itu apakah memang ada keterkaitannya antara varian ini dengan gambaran klinis maupun kecepatan kematian. Baik, artinya ada potensi varian Delta ini bisa menyebabkan kematian lebih tinggi ya Pak dibandingkan varian lainnya? Sebetulnya kalau situasi saat ini yang arti keterkaitan antara varian Delta dengan beratnya penyakit atau kematian itu terjadi secara tidak langsung. Ya, artinya yang kita amati varian Delta ini memang lebih cepat menularnya, begitu cepatnya sehingga pertumbuhan jumlah kasus itu sangat tinggi. Ya, kita lihat, kita cermati di hampir semua daerah. Peningkatan jumlah itu kan sangat tinggi sehingga kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan overload. Ya, jadi banyak orang, banyak penderita COVID-19 yang tidak mendapatkan perawatan yang seharusnya. Nah, itu tentu satu menyebabkan pasien-pasien itu menjadi tambah berat, ya, tambah parah karena tidak melakukan perawatan. Yang kedua, mereka berpotensi menjadi sumber penularan bagi orang-orang di sekelilingnya. Nah, itu yang menimbulkan satu pertambahan jumlahnya dan juga tadi meningkatnya morbiditas dan mortalitas. Jadi efeknya secara tidak langsung. Ya, jadi semuanya terjadi karena jumlah kasusnya yang meningkat dengan tajam. Baik. Pak Amin, dengan adanya sifat yang lebih agresif dari COVID varian Delta ini sendiri, yang juga bisa berpotensi lebih beratkan gejala kepada penderita dibandingkan varian lainnya, bagaimana dengan kondisi yang terjadi pada pasien COVID-19 yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid? Ya, ini terjadi tidak hanya pada varian Delta saja. Jadi intinya sebetulnya semua varian punya potensi untuk menimbulkan masalah yang lebih berat pada mereka yang memiliki komorbid. Apakah mereka usia lanjut ataukah usia produktif juga bisa kalau misalnya ada komorbid. Apakah itu diabetes, darah tinggi atau penyakit-penyakit lainnya, penyakit ginjal dan sebagainya yang menyebabkan respon kekebalannya menurun. Jadi sekali lagi varian Delta maupun Alpha maupun varian yang lainnya itu punya potensi yang sama. Ya. Baik, sejauh ini upaya yang dilakukan untuk melakukan tracing atau penelusuran dan juga penelitian lebih lanjut terkait varian-varian COVID seperti apa, Pak? Ya, melalui kegiatan genome surveillance, ya, ini memang akan diupayakan untuk meningkatkan upaya tracing dan tracking. Artinya sebetulnya tanpa mengetahui variannya pun begitu PCR positif kan sudah dilakukan tracing dan tracking, ya, untuk melihat sumber penularannya dan juga dia sudah menularkan ke siapa saja. Tapi dengan lebih mengetahui hasil whole genome sequence, kalau diketahui seseorang terinfeksi oleh varian Delta misalnya, maka kita bisa melakukan focusing, jadi prioritasi mana duluan yang harus dilakukan tracingnya. Dan itu akan sangat memungkinkan kita bisa mengetahui keterkaitan antara satu individu dengan individu. Ya. Itu salah satu gunanya dari genome surveillance. Ya, kita mengetahui sidik jari dari virus-virus yang menginfeksi. Dari situ kita bisa melihat kekerabatan satu sama lain dan juga bisa mengetahui secara persis kasus itu bergerak dari mana ke mana saja, kemudian kaitannya dengan kasus-kasus yang lain. Baik, wilayah di Indonesia yang paling banyak terpapar dengan COVID varian baru yaitu Delta di mana, Pak? Saat ini
kebetulan yang angkanya yang tertinggi masih di Jakarta, ya, Jakarta, kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah, berturut-turut ya, diikuti dengan Jawa Timur. Tapi sebetulnya angka itu belum representatif untuk menunjukkan apakah berlaku untuk seluruh daerah, karena memang jumlah virus yang dilakukan whole genome sequence itu memang terbanyak dari Jawa dan sekitarnya. Saat ini kita sudah melakukan whole genome sequence, ya, genome surveillance juga ke daerah-daerah lain. Kami sudah menerima ratusan sampel, misalnya dari luar Jawa, yang dekat adalah Bali, kemudian dari Sumatera. Ya, itu kami sudah menerima, dan kami akan juga menerima dari Papua. Diharapkan dengan lebih banyak sampel yang dikirim ke lab kami akan bisa memperlihatkan keadaan yang sebenarnya ya, dari penyebaran varian-varian alfa sampai ke delta tadi. Ya. Baik, Pak Amin, kita akan lanjutkan pembicaraan kita usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, Good Morning Jakarta akan segera kembali. Lanjutkan dialog kita pagi ini masih bersama dengan Kepala Lembaga Biologi Molekuler LBM Eijkman, Bapak Amin Subandrio. Pak Amin, tadi Anda sudah menjelaskan dari pengamatan dan juga observasi yang dilakukan sejauh ini, varian Delta ini terbanyak penularannya terjadi di Jakarta. Sementara kalau kita lihat dari Kementerian Kesehatan mengatakan tes dan juga vaksinasi di Jakarta adalah yang tertinggi di Indonesia. Ini apakah varian Delta ini sebenarnya menurunkan efikasi dari vaksinasi itu sendiri, Pak? Ya, varian Delta ini baru ditemukan di tahun ini, dan juga vaksinasi kita baru mulai tahun ini juga. Dan kekebalan yang muncul juga baru akan terjadi beberapa bulan setelah vaksinasi kedua ya. Dan saat ini memang ada kekhawatiran bahwa vaksin yang kita pergunakan sekarang ini menjadi tidak efektif terhadap varian yang baru. Beberapa studi yang dilakukan di beberapa bulan yang lalu memang sempat menunjukkan ada penurunan efikasi dari beberapa vaksin terhadap varian, salah satu varian, bukan varian Delta sih, varian Afrika Selatan misalnya ya, yang varian B1351, menurun sekitar 10-20%. Tetapi penurunan itu belum menyebabkan efikasinya di bawah 50%. Saat ini pedomannya WHO menyebutkan selama efikasi vaksin itu masih di atas 50%, maka vaksin itu masih tetap bisa dipergunakan. Ditambah lagi beberapa perusahaan vaksin besar sudah melakukan pengujian kembali di laboratoriumnya dan menunjukkan bahwa vaksin-vaksin mereka masih efektif terhadap varian-varian yang baru. Jadi saat ini kebijakan kita semuanya adalah masih menggunakan vaksin yang sudah dipakai saat ini. Tetapi tentu kita harus mengikuti terus perkembangan virus ya. Kalau misalnya nanti satu ketika di seluruh populasi virus yang beredar didominasi oleh varian-varian tertentu dan terbukti bahwa varian itu tidak lagi peka terhadap antibodi setelah vaksinasi yang sedang berjalan, maka tentu kita harus mempertimbangkan untuk menyesuaikan vaksin yang akan dipakai dengan varian-varian baru. Tapi saat ini belum. Ya, kita terus mengamati itu. Baik, selama efikasi itu belum di bawah 50%, artinya vaksin tersebut masih bisa digunakan ya, Pak? Betul. Baik. Ya. Kalau kita lihat untuk target Indonesia sendiri, dari pemerintah menargetkan tercapainya herd immunity pada tahun 2022. Sementara kita lihat sejauh ini masyarakat yang divaksin belum sampai 70%. Kalau saya tidak salah masih sekitar 20%. Dengan adanya varian baru yaitu varian Delta ini, apakah bisa menunda atau memperlambat target kita, Pak, untuk mencapai herd immunity? Ya, betul sekali Mbak. Jadi kita saat ini berlomba memang ya antara upaya pencapaian herd immunity dengan kecepatan mutasi dan kecepatan penyebaran varian-varian baru. Jadi apa yang
diupayakan oleh Kementerian Kesehatan saat ini untuk bisa mencapai setidaknya 1 juta vaksin per hari. Itu memang harus dicapai, ya. Itu adalah upaya yang tepat karena dengan 1 juta per hari berarti kita membutuhkan 180, kalau kita harus mencapai 180 juta kan, maka kita akan bisa menyelesaikan dalam waktu 180 hari secara teoritis, ya. Dan itu berarti kan sekitar 6 bulan, ya, paling sedikit. Padahal kita butuhkan dua dosis, jadi sebetulnya harus kita suntikan 2 kali lipat dari itu. Baik. Sehingga saat ini ada wacana untuk meningkatkan menjadi 2 juta dosis per hari. Baik. Agar herd immunity bisa dicapai lebih cepat. Ya. Sekali lagi kita berlomba dengan kecepatan mutasi maupun kecepatan penyebaran varian-varian baru. Baik. Idealnya adalah 2 juta dosis per hari. Di luar vaksinasi, Pak, kalau kita berbicara mengenai upaya untuk melambatkan penularan ini, apakah Jakarta atau Indonesia seharusnya menerapkan karantina wilayah? Ini banyak dorongan dari berbagai pihak agar pemerintah lebih memperketat pembatasan aktivitas dan juga mobilitas. Ya, di atas itu sebenarnya yang paling penting adalah kita meningkatkan kesadaran masyarakat. Ya, jadi apakah namanya lockdown ataukah pembatasan pergerakan, ya, atau PPKM dan sebagainya, yang penting adalah masyarakat sendiri. Masyarakat dalam ini bukan hanya masyarakat menengah ke bawah, tapi masyarakat semuanya, ya, menengah ke atas juga harus berpartisipasi. Kalau semuanya sudah memahami dan juga berpartisipasi dalam upaya pengendalian ini, maka kita akan lebih cepat berhasil mengendalikan pandemi ini. Nah, selama masyarakat masih ada yang menganggap bahwa COVID-19 ini tidak ada, atau mereka masih enggan untuk berpartisipasi dalam pengendalian ini, maka ya kita masih harus sedikit bersabar, ya, karena pengendalian pandemi menjadi lebih panjang karena virus ini tidak berterbangan sendiri. Dia hanya bisa berpindah tempat dari satu orang ke orang lain, dari satu rumah ke rumah lain, dari satu daerah ke daerah lain, bahkan satu negara ke negara lain. Itu hanya kalau dibawa oleh manusia. Ya, jadi intinya adalah kunci keberhasilan pengendalian pandemi ini adalah di manusia itu sendiri. Ya, itu yang kita harapkan. Baik, terakhir Pak Amin, pesan Anda terkait dengan munculnya varian baru ini di Jakarta? Ya, satu hal memang kita saat ini dikhawatirkan oleh varian baru ini. Tetapi kita tetap harus mewaspadai semua varian. Karena varian yang lain pun, ya, yang bukan varian of concern atau varian of interest, itu juga bisa menyebabkan kesakitan dan juga bahkan kematian. Ya, jadi varian-varian yang lama itu jangan dianggap enteng juga. Jadi intinya kita harus menerapkan kewaspadaan universal. Artinya di luar atau dimanapun kita tetap melaksanakan 5M dan 3T tanpa mempermasalahkan ini sekarang varian apa yang ada di sini. Karena di luar sana kita tidak bisa mengetahui ini varian apa yang sedang beredar. Ya, jadi semua varian harus kita anggap sama berbahaya. Terima kasih. Baik, satu lagi Pak Amin, artinya ini kita kembali lagi harus menerapkan protokol kesehatan 5M dan untuk desakan mengkarantina wilayah Jakarta sendiri seperti untuk 2 minggu paling lama, ini apakah mendesak untuk dilakukan saat ini? Ya, intinya sebenarnya kita harus membatasi pergerakan, ya, pergerakan manusia. Selain itu perlindungan pribadi, ya, tadi pakai masker, cuci tangan dan menjaga jarak itu penting. Tetapi kalau kita bisa membatasi pergerakan manusia, itu akan sangat bagus. Ditambah lagi dengan tentu yang upaya mencegah kerumunan. Jadi intinya sebenarnya kita sudah punya sistemnya 5M itu. Dan satu lagi saya ingin menambahkan yang ke-6, ya, menghindari makan bersama di luar, ya, dengan orang-orang lain. Ya. Kalau dengan keluarga satu rumah barangkali nggak ada masalah, ya.
Tapi kalau di luar kita makan bersama dengan orang lain, itu justru meningkatkan risiko ya, karena kita makan kan buka masker, kemudian makan sambil bicara dan sebagainya. Ya. Disitulah bisa terjadi penularan yang efektif. Terima kasih. Intinya tetap patuhi 5M dan juga membatasi pergerakan ya Pak. Kita harapkan kasus lonjakan corona ini dapat segera ditekan sehingga kedepannya herd immunity bisa tercapai di tahun 2022. Terima kasih banyak Pak Amin sudah bersama kami. Sehat selalu Pak. Terima kasih. Pemirsa, Good Morning Jakarta masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.